Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama Sobat Hashtag, yang membahas berbagai informasi sejarah dan kisah misteri yang ada di dunia yang belum terpecahkan. Kali ini kita akan membahas misteri Lawang Sewu, bangunan bersejarah milik Belanda yang sangat angker. Tapi sebelum ke video, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe di bawah video ini agar membantu channel ini agar lebih maju lagi. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di Semarang. Menjadi salah satu objek wisata yang menarik di Semarang. Sejarah berdirinya Lawang Sewu cukup panjang. Pertama kali dibangun pada tahun 1904. Gedung ini digunakan sebagai kantor pusat dari Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, kereta api, pada saat Belanda berkuasa. Pernah juga digunakan sebagai penjara bawah tanah pada saat Jepang berkuasa serta kantor pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Lawang Sewu dalam bahasa Jawa mempunyai arti lawang berarti pintu dan sewu berarti 1000. Jadi Lawang Sewu berarti 1000 pintu. Bangunan Lawang Sewu memang memiliki banyak sekali pintu. Saking banyaknya maka diibaratkan 1000 pintu. Namun bukan berarti jumlah pintunya mencapai 1000. Lawang Sewu berada di sisi timur Tugu Muda Semarang atau di sudut Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Bangunan ini mempunyai arsitektur yang unik. Semua bangunan mengadopsi gaya arsitektur Belanda yang khas. Terdiri dari 2 lantai dan memiliki 2 sayap bangunan yang membentang ke kanan dan ke kiri. Bangunan ini dilengkapi dengan ballroom, gedung serbaguna, ruang makan hingga gedung pertunjukan. Ketika memasuki bangunan ini Anda akan disambut dengan lorong-lorong panjang yang dipenuhi dengan pintu dan jendela-jendela kayu di kanan kirinya. Keindahan arsitekturnya juga cocok bagi Anda yang ingin melakukan foto pre-wedding atau sekedar hobi foto untuk koleksi pribadi saja. Di bagian bawah bangunan ini ada ruang bawah tanah. Pada zaman Jepang dahulu ruang bawah tanah inilah yang digunakan sebagai penjara tahanan Belanda. Memasuki arena ini Anda akan dihadapkan dengan suasana mistik. Bekas-bekas kekejaman tempo dulu masih sangat terasa. Suasana ruang bawah tanah yang sangat gelap, dingin dan lembab bisa membuat bulu kuduk Anda berdiri. Siapa saja yang mendengar kata Lawang Sewu rasanya akan merasakan sensasi horor yang khas. Terutama bagi sobat pecinta misteri yang pernah langsung eksplorasi bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di kota Semarang ini. Selain menyimpan banyak nilai sejarah yang ditinggalkan, bangunan yang dibangun pada 1904 oleh Belanda itu juga terkenal angker. Selain itu sudah banyak juga warganet yang mempublikasikan kisah horornya di media sosial mereka terkait Lawang Sewu ini. Cerita yang banyak itu memang berbanding lurus dengan banyaknya makhluk yang menghuni bangunan Wilhelminaplein, sebutan Belanda, mulai dari kasus pemerkosaan hingga kisah heroik menghiasi sejarah kisah perhantuan di Lawang Sewu. Menurut mitosnya dahulu ketika masa penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda, usai diperkosa di Lawang Sewu. Tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda nan malang itu yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjang. Konon jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan bau-bau misterius mulai wangi, kemenyan sampai anyir darah membusuk. Selain misteri noni dan serdadu, kisah horor juga datang dari salah satu bagian depan halaman gedung yakni sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting warna merah. Konon di malam-malam hari nan sepi kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan dan ketakutan dari tentara Belanda.
Sejarah menyebutkan di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas dengan disembelih oleh para tentara Jepang sehingga kabarnya arwah mereka penasaran. Ketika Sobat Misteri mengeksplorasi wilayah Lawang Sewu, konon katanya ada salah satu juru kunci di sana yang bisa memperlihatkan keangkeran Lawang Sewu. Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan di lantai 3 Lawang Sewu. Konon juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dalam sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja, tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu sebanyak 5-6 orang tahanan dijejalkan ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm x 1 meter. Para tahanan itu berdiri berdesakan kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua mati. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan mayat dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu. Konon karena aksi penyiksaan di penjara berdiri itu, sampai kali ini masih bisa tercium aroma-aroma aneh mulai seperti bau anyir darah yang membuat bulu kuduk berdiri. Baik, itulah sedikit cerita misteri bangunan Lawang Sewu, peninggalan Belanda yang berada di kota Semarang. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti channel ini. Saya pamit dulu. Salam Sobat Hashtag.